Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dari Dijkstra Algorithm akan mempresentasikan presentasi kali ini. Perkenalkan, saya sendiri Ruzik Nahadika Filarti Muhtarom. Saya Naufal Alam Haidar. Saya Libiata Aurindra. Saya Andika Nursefa Muhammad. Saya Agung Setia Ruberawan. Oke, yang pertama kita akan masuk. Nah, itu gak sih? Salah bos. Siapa lanjut. Ya. Yang pertama sejarah akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, sejarah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra dibuat oleh ilmuwan komputer Edgar W. Dijkstra pada tahun 1956 dan diterbitkan 3 tahun kemudian. Algoritma ini merupakan algoritma untuk mencari jarak terpendek dari dua node atau titik seperti jalanan. Seperti yang sudah saya jelaskan barusan, algoritma Dijkstra merupakan algoritma untuk mencari rute terpendek dengan membandingkan bobot terkecil dari node awal sampai node terakhir untuk menemukan rute paling efektif dan efisien untuk ditempuh. Algoritma ini merupakan algoritma yang sangat populer dalam teori graf untuk menemukan rute terpendek karena memang algoritma ini merupakan algoritma yang paling dasar. Next. Untuk prosesnya sendiri dimulai dari mengidentifikasi node sumber dan tujuan sebagai V1 dan V2. Setelah itu dilanjutkan dengan mengatur tabel T-node untuk menjadi permanen dan perbaharui kumpulan catatan. Setelah itu dilanjutkan dengan mengatur label T-node menjadi permanen dan perbaharui kumpulan catatan status tetangga. Setelah itu dilanjutkan dengan mengidentifikasi node yang bertaut ke V1 yang memiliki nilai terendah. Setelah itu mengecek apakah T-node adalah V2. Jika tidak, akan diulangi lagi ke yang mengatur tabel T-node menjadi permanen. Tapi jika benar, akan dilanjutkan ke rangkaian node mewakili rute terpendek. Untuk langkah-langkahnya seperti yang tadi, mulai dari titik awal, menetapkan jarak ke titik awal itu sendiri sebagai 0 dan ke semua titik lain sebagai tak hingga. Kedua, penyebaran. Untuk setiap tetangga dan titik awal perbarui rute jika jarak melalui titik awal lebih pendek dari jarak yang saat ini diketahui. Yang ketiga, pemilihan. Pilih titik yang belum dikunjungi dengan jarak terpendek dan titik awal. Yang keempat, iterasi. Ulangi proses penyebaran untuk tetangga dari titik yang baru dipilih dan perbarui titik rute jika ditemukan rute yang lebih pendek. Untuk yang kelima, penyelesaian. Lanjutkan proses ini sampai semua titik telah dikunjungi. Baik, lanjut. Next. Lalu ini contoh dari graf Dijkstra. Ya, Nah, ini contoh dari graf Dijkstra. Nah, ibarat saya memiliki studi case. Ibarat A ini adalah kota Tulungagung dan F ini. Nah, A ini adalah kota Tulungagung dan F ini adalah kota Kediri. Nah, seumpama saya dari Tulungagung mau ke alun-alun Kediri, F ini adalah alun-alun Kediri. Nah, C atau B ini adalah jalur yang bisa mengarahkan saya ke intinya ke alun-alun Kediri ini. Jadi seumpama saya dari Tulungagung mau ke Kediri melewati B lalu E lalu ke F. Jadi saya lewat ini iya bos ini ya gitu. Iya apa jenenge apa? Jarak. Nah, berarti saya melewati jarak total itu 21 ya berarti kalau A, B, E, F. Jadi saya menempuh jarak 41. 41. 41. Oh ya, 41. Jadi A ke B10, B ke E. Iki ya? Iki. Semisal. Eh? Semisal 10.
iki. Jadi iki lalu ke E ke F iki 1. Oh, ya sudah satu. Iya, 21 anjir. kurang briefing ya. Ulang. Enggak apa-apa. Kau apa ya? Enggak apa-apa. Ini menjelaskan. Jadi A ke B itu jaraknya 10, B ke E itu jaraknya 10, E ke F itu jaraknya 1. Jadi total saya mau ke alun-alun Kediri 21. Kalau saya melewati melewati jalur yang C C D F, seumpama C D F gitu ya. Nah, jadi saya menempuh 20 ditambah 2, berarti jarak tempuh saya itu 42. Jadi lebih panjangan saya lewat jalur C daripada jalur B. Nah, selebihnya bisa dijelaskan dengan teman saya, monggo. Baik, ini adalah penjabaran dari algoritma Dijkstra. Yang pertama ada request queue, yaitu untuk mengatur node manakah yang akan dilalui setelah pencarian lah. Terus ada node ini merupakan jalur yang telah dikunjungi untuk menghitung semua dari node ke node. Nah, untuk jalur ini adalah untuk menyimpan rutenya dari node ke node sehingga dapat mencapai tujuan dengan jarak yang tetap, yang selalu disimpan, dan hasilnya adalah hasil jarak terpendek dari pencarian algoritma Dijkstra. Nah, untuk ini akan diiterasi secara terus menerus seperti di slide sebelumnya yang menjelaskan tentang langkah-langkah. Nah, jadi setelah algoritma Dijkstra ini mengunjungi semua node, maka proses telah berhenti dan akan menghasilkan semua jarak terpendek dari node ke node yang lain. Nah, untuk visualisasinya algoritma Dijkstra seperti ini. Ya. Ngelek buffer ngelek Enggak aman. Nah, baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada algoritma Dijkstra. Yang pertama, kelebihannya adalah efisien pada graf dengan bobot non-negatif. Dan kekurangannya yaitu kurang optimal untuk graf dengan bobot negatif. Jadi sistemnya los ya. Yang kedua, ada kelebihannya, solusinya selalu optimal. Dan kekurangannya yaitu kompleksitas waktu yang tinggi pada graf besar. Yang ketiga adalah sederhana untuk diimplementasikan. Tetapi kekurangannya yaitu model pencarian buta. Yang keempat ada berbasis greedy, dan kekurangannya adalah tidak menerapkan konsep heuristik. Selanjutnya adalah perbedaan greedy dan algoritma Dijkstra. Dijkstra khusus untuk permasalahan jalur terpendek pada graf dengan bobot non-negatif. Yang kedua, menjamin solusi optimal untuk masalah jalur terpendek. Yang ketiga, umumnya menggunakan antrian prioritas untuk efisiensi. Lalu untuk greedy yang pertama yaitu kategori umum yang dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah optimasi. Yang kedua, tidak selalu menjamin solusi optimal, namun bisa efisien dan seringkali memberikan perkiraan yang baik. Yang ketiga, gunakan berbagai struktur data tergantung pada masalah dan algoritma spesifik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang efisien dan efektif dalam menemukan rute terpendek dalam graf dengan bobot non-negatif. Meskipun memiliki keterbatasan pada graf dengan bobot negatif dan memerlukan implementasi yang tepat untuk kinerja terbaik, algoritma ini tetap menjadi salah satu algoritma yang paling umum digunakan dalam pemecahan masalah graf. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih atas yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.